Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Farhan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Wah, gimana nih Pak Farhan kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nurul. Sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, baik Pak, kita sekarang kan mau ada proses observasi nih Pak. Iya, Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Nah, sekaligus saya mau menginformasikan nih boleh boleh. mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebagai awal nih, saya akan menginformasikan mengenai rubrik penilaian terlebih Ya. dahulu. Pada kegiatan praktik coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, serta bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Bapak. Nah, satu lagi nih Pak, jangan sampai lupa, eee, proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hmm, Nah, lanjut nih Pak ke pertanyaan langsung ya Pak ya, pertanyaan ya. pertama. Pertanyaan pertamanya saya akan tanyakan ke Bapak yaitu mengenai kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan saat ini, apa nih Pak? Kalau saat ini kayaknya saya ingin mengembangkan bagaimana biar bisa menggali gitu lebih dalam informasi yang di coaching gitu mungkin Oh, proses informasi ya Pak? proses Wah, informasi bagus ya. Pak. Nah baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi Ya. mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Kan tadi kan secara umumnya nih, sekarang secara spesifiknya yang ingin diobservasi, apa tuh Pak? Berarti kalau menggali informasi berkaitan dengan pertanyaan mungkin ya, Bu. Oh ya. Bagaimana kita menanyakan kepada koci untuk digali informasinya agar bisa tersampaikan masalah apa yang dihadapinya gitu, Bu. Wah, bagus tuh Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, pertanyaan terakhir Ya, nih. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nih pada proses coaching saat ini? Mengenai penilaian apa sih yang pengen dikembangkan nih Pak? eh, kayaknya di ini Bu ya apa yang tadi ya memberikan pertanyaan itu Bu, Pertanyaan berbobot ya Pak? pertanyaan berbobot ya. Masih kadang-kadang suka bingung gitu mau nanya apa lagi. Oke, baik Pak. Nah, sepertinya Bapak sudah terlihat sangat siap untuk melakukan proses coaching bersama Bu Kokom. Oke, oke. Oke, saya persilakan kepada Bu Kokom dan Pak Farhan untuk melakukan proses coaching. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Kokom sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, ada kabar apa sekarang? Kabarnya begini Pak, saya mempunyai permasalahan di sekolah mengenai anak didik saya. Dari pertama tahun ajaran baru itu Mm-mm. kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 bulan lebih Ya, malah. Murid saya tersebut baru 5 kali ke sekolah Pak. baru 5 hari. Oke. Ya baru 5 kali, bukan 5 5 hari, kali. 5 kali Mm-mm. dalam 1 bulan tersebut, 1 bulan Hmm, lebih tersebut gitu Pak. oke. Jadi ada murid ibu yang sudah baru 5 kali ya, baru lima Iya kali baru baru 5 kali. selama selama semester ini. Iya Nah, selama selama tahun tahun raja. ajaran baru ini. Iya iya Pak betul. Nah, Ibu terkait tadi permasalahan yang tadi, apa harapan Ibu setelah kita melakukan diskusi hari ini? Harapan saya yaitu saya menginginkan anak siswa tersebut sekolah lagi Pak, dengan rajin gitu. Hmm, Eee, Tidak malas-malesan atau tidak jarang gitu untuk ke sekolah. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 1 kali gitu. Kemudian hmm, minggu berikutnya
tidak, minggu berikutnya 1 kali gitu. Gitu, Pak. Oke. Nah, terkait itu, jadi Ibu berharap dengan diskusi ini mudah-mudahan ada alternatif solusi gitu ya Bu ya, Ya, agar anak betul, Pak. itu bisa kembali lagi semangat sekolah. Ya, Gitu Bun ya. betul, betul, begitu. Oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah menggali dulu informasi kenapa anak tersebut eh, malas-malesan gitu ke sekolah? Iya, Pak, sebetulnya saya sering mencari informasi ke orang tuanya, saya Hmm. WA orang tuanya, kenapa anak tersebut tidak mau sekolah. Ternyata yang pertama, anak tersebut bangunnya susah siang, maklum mungkin ya Pak, anak TK itu susah dibangunkan gitu. Kalau misalnya Iya. bangun jam 6 pun susah gitu, apalagi jam setengah 6 gitu. Eh, itu kita itu masuk sekolah jam 7.30, kemungkinan kalau bangun jam 7 juga kayaknya bisa sebetulnya, cuman anak tersebut susah untuk dibangunkan, yang pertama itu. Mm-mm. Yang kedua, setelah saya cari informasi, ternyata keluarganya tersebut mamahnya itu single parent, Pak. Oh, Jadi iya. eh, termasuk ke biaya juga gitu, Hmm. dan anak tersebut anak yatim. Oh, iya. Jadi si ibu itu mungkin faktor ekonomi juga gitu untuk Hmm. mempersiapkan dari segala sesuatunya. Biasanya kan kalau anak TK itu eh, membawa bekal ya setiap hari Hmm. gitu, makan dan minum setidaknya harus beli gitu, harus jajan. Dan si orang tuanya tersebut mempunyai anaknya itu ada 3, kebetulan yang Oh, kakak-kakaknya iya. juga kelas besar sekolah gitu. Mereka juga perlu ongkos lah, ya perlu bekal Hmm. gitu Pak, seperti Perlu itu. Oke. Jadi ya sebetulnya mungkin dari tadi alasannya anak itu pertama susah bangun, yang kedua dari faktor ekonomi dan juga orang tuanya ya yang dibesarkan oleh ibu sendiri gitu mungkin Bu ya. Iya, iya betul Pak. Oh iya. Nah, untuk kira-kira menurut Ibu eh, bagaimana mengatasi hal tersebut? Apakah Ibu sudah mengobrol dengan ibunya atau bagaimana, Bu? Sebetulnya saya kalau untuk mengobrol via WA, via telepon, saya sudah coba dan jawabannya seperti itu. Nah, selanjutnya rencana saya akan melakukan home visit, Pak, Oh iya. eee, ke rumahnya gitu, untuk mengetahui, seperti apa sih keadaannya gitu. Apa betul yang diceritakan oleh Hmm. mamahnya tersebut gitu, sesuai dengan keadaan, ya sesuai dengan kenyataannya gitu. Seperti itu, Pak, Wah, luar rencananya. biasa. Berarti Ibu merencanakan home visit ya. Iya betul, Nah, Pak. kalau home visit ini ada ininya nggak, Bu? Ada yang diperlukan lagi nggak, Bu, untuk melaksanakan home visit ini? Apa kira-kira? Eee, Melakukan home visit ini mungkin yang saya perlukan yaitu saya meminta rekan sejawat, Pak, Hmm. untuk, istilahnya menemani saya gitu untuk datang, ke rumahnya. Jadi saya tidak datang sendiri gitu. Hmm. Atau saya juga mempunyai rencana biasanya, di sekolah saya itu ada kegiatan jalan-jalan di hari Selasa. Maksud jalan-jalan tersebut, anak dibawa keluar, hari itu kan kebetulan memakai seragam olahraga nih, Pak. Ya, ya. Nah, rencana saya itu saya bawa anak-anak, Hmm. jalan-jalan berkeliling-keliling untuk, ke rumahnya gitu, menemui ke rumahnya, Oh, gitu. Jadi, gitu. Yang pertama yang akan saya lakukan itu dulu, wah, luar biasa, sebelum Bu. ke rekan Di sejawat, iya. home visit-nya Disam itu sa- disamper gitu. sama keren, Iya. Bu. Mudah-mudahan bisa semangat lagi gitu kalau ngelihat teman-temannya nyamper gitu ya, Bu ya. Iya begitu, amin Jadi amin, tadi mudah-mudahan. rencananya home visit dengan rekan sejawat dan juga mengajak murid-murid lain ya, Bu ya. Iya, mengajak murid-murid Wah, lain. keren, Bu. Keren, keren. Sambil ini apa,
berjemur gitu, Jemur, keliling-keliling. jemur. Kebetulan rumahnya juga nggak terlalu jauh, paling berapa ya 300 meter gitu bisa Oh, alhamdulillah. jalan-jalan. Iya. Kira-kira nih Bu, dari tadi dari rekan sejawat sama murid-murid nih, Ibu akan melakukannya berbarengan ataukah ada yang ingin Ibu dahulukan, misalkan rekan sejawat dulu atau murid dulu atau secara berbarengan gitu, tah? Kira-kira gimana Bu? Yang pertama, rencana saya yang pertama yaitu saya akan melakukannya dengan murid-murid dulu. Jadi Oh, murid-murid. ketika ada kegiatan pembelajaran di hari Selasa, kebetulan anak tersebut tidak sekolah hari Selasanya, kita memanfaatkan waktunya untuk keluar bersama anak-anak. Saya bawa anak-anaknya mengunjungi ke rumahnya. Itu yang pertama Oh, yang akan oke, saya lakukan. mantap. Jadi yang ingin dilakukan Ibu home visit dengan murid-murid ya, Iya, nyamper dengan dengan murid-murid. Ya, teman-temannya. disamper. Iya. Disamper. Keren Bu, oke. Terus kalau ini kira-kira ada hambatannya nggak Bu kalau nyamper kayak gitu? Kalau nyamper kayak begini hambatannya yang saya perkirakan mungkin seperti yang dibilang mamahnya tadi, belum bangun gitu. Hmm, Nah, kalau misalnya pagi-pagi ke rumahnya bersama anak-anak, kemungkinan itu Pak belum hmm, siap belum gitu siap. anaknya. Ya, mungkin kita hanya bertemu saja begitu. Hmm, Seperti itu Pak. iya. Di hambatannya anaknya belum siap ya Bu ya. Ya, belum siap karena mungkin belum bangun dan belum mandi, sarapan dan sebagainya. Jadi belum siap. Oke, kalau anaknya belum siap, nanti teman-temannya apa ikut juga nungguin dulu apa kita pulang gitu ke sekolah? Kalau misalnya berhasil Mm, akan ditunggu paling mm, juga 30 menit ya paling lama mm. juga dari mulai mandi dan sarapan mungkin sekitar 20 menit juga cukup. Akan saya bawa anaknya ke sekolah dan kalaupun anaknya susah dirayu sama sekali, mungkin kita balik lagi ke sekolah. Baik lagi ya. Iya. Tapi dengan harapan mungkin bisa jadi penyemangat buat Ya, murid-murid ya Bu betul, ya. betul. Sebagai Oke, penyemangat mantap. anaknya, oh ternyata teman-temannya datang gitu Ah, benar Bu ya, melihatnya. luar Iya. biasa nih. Jadi rencana kapan Bu home visit-nya sama murid-murid? Hari Selasa ya, Selasa sekarang. Hari Selasa Selasa sekarang. sekarang. Mudah-mudahan kalau hari Selasa sekarang sekolah ya berarti enggak. Kalau misalnya anaknya tidak masuk, insya Allah hari Selasa akan Wah, dilaksanakan Masya home Allah. visit Baik, bersama Bu. anak-anak ya. Alhamdulillah nih, jadi Ibu sudah mendapatkan ini ya, Bu ya, rencana, sudah Iya, merencanakan rencana. untuk home visit dengan murid-murid kalau misalkan masih juga tidak sekolah. Wah, luar biasa. Saya jadi tidak sabar, Bu, mendengar cerita selanjutnya. Apakah nanti muridnya jadi tetap semangat sekolah atau bagaimana nih? Ibu, terima kasih sebelumnya sudah berdiskusi. Nah, terakhir mungkin dari saya kira-kira apa yang Ibu bisa simpulkan dari diskusi ini? Saya merasa senang dan lega. Saya bisa menyampaikan permasalahan saya dengan Bapak. Insya Allah akan saya laksanakan di hari Selasa untuk mengunjungi anak tersebut. Wah, luar biasa Bu. Mudah-mudahan Bu semuanya dilancarkan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik Bu, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan dilancarkan dan saya tunggu cerita Amin, selanjutnya. amin, amin. Siap Jadi Pak, siap. Terima kasih. terima kasih Bu Kokom. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nurul masih mute kayaknya. Alhamdulillah Pak Farhan dan Bu Kokom telah selesai melaksanakan proses coachingnya dengan sangat Ya, lancar. Baik, alhamdulillah. di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya ya, Pak Ya, Farhan. Saya ada yang ingin saya sampaikan sedikit nih. boleh boleh Bu. Sama tanyakan. Oke.
Nah, mungkin Bu Kokom boleh di off cam dulu. Nah, baik Pak, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, Bu. Kira-kira tadi selama proses coaching nih, apa yang telah Bapak laksanakan? Gimana nih Pak, di Tadi proses coaching tadi? saat proses coaching itu Bu ya, saya rasa saya sendiri Bu ya ada peningkatan sedikit gitu Bu untuk menggali informasi. Cuman tetap saja masih agak mentok gitu apalagi yang harus ditanyakan berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Kokom tadi atas permasalahannya yang menceritakan ada siswa yang tidak masuk gitu ya selama baru 5 kali dalam setahun ini. Begitu Bu. Wah, Nah, baik Pak. Nih, menurut Bapak nih Pak, ya. bagaimana indikator ketercapaian Bapak saat melakukan proses coaching tadi? Ada nggak Pak yang tercapai gitu pada saat proses coaching bersama Bu Kokom tadi? Kalau indikator yang tercapai, pertama kehadiran penuh, saya alhamdulillah saya merasakan, saya rasa gitu ya, saya fokus gitu terhadap pembicaraan tadi. Yang kedua, saya juga sudah menanyakan bagaimana rencana rencana Bu Kokom untuk menyelesaikan atau menangani permasalahan yang dihadapinya. Hanya mungkin yang tadi pertanyaan saya rasa masih kurang berbobot gitu, masih kurang mendalam gitu. Kalau yang saya rasakan. Kenapa Bapak berpikir kalau pertanyaan Bapak kurang berbobot nih Pak? Kenapa nih? Ya, apa ya? Masih kurang aja gitu, Bu. Kurang pengennya tuh gimana gitu, pengen lebih dalam. Oh. Nah, menurut Bapak nih, dari kekurangan yang menurut Bapak tadi, pertanyaan kurang berbobot, terus ada hal-hal Ya, lain. Nah, bagaimana cara Bapak untuk kedepannya nih, memperbaikinya Pak, atau meningkatkannya lagi, gimana Pak? eh, kayaknya saya harus sering-sering membaca-baca pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cara menanyakan atau cara menggali informasi dari coaching gitu, Bu. Itu mungkin ya. Oke, Terus juga sering latihan, sering mengcoaching betul biar Pak. Biar makin lancar biar ya Pak, apa ya? nanyanya ya. Biar lebih lancar gitu. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan hasil dari rubrik penilaian saya Pak ya. Oh Tadi iya, Bu, saya boleh, lihat Bu. Bapak sudah sangat tuntun untuk mengenai proses coaching bersama Bu Kokom, alur ceritanya sudah ada, dan Pak Farhan juga tadi ada dengan beberapa pertanyaan-pertanyaannya yang membuat Bu Kokom akhirnya menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya Bu Hmm. Kokom. Nah, ada sedikit pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Oh boleh, Bu. Eh, Sebentar Pak. Apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini nih? Selain tadi kan ada hal-hal yang seperti pertanyaan yang kurang berbobot atau hal lain. Nah, Ya, yang pengen dikembangkan nih, apalagi nih, Pak? yang pengen dikembangkan, mungkin yang tadi ya meningkatkan kompetensi coaching gitu ya, Hmm. biar saya juga bisa menggali potensi coaching lebih dalam lagi, gimana caranya. Kadang-kadang kan ini teh coaching apa sih, apa kemampuannya, apa potensi yang dimilikinya itu kadang-kadang Hmm. saya belum bisa sampai sana gitu, Bu. Oh. Nah, terakhir nih, Pak. Oke, Harapan Bu. Bapak nih, harapan Bapak ke depannya dari observasi yang telah kita lakukan sekarang ini nih. Harapannya saya bisa menjadi coaching dulu ya, yang baik dan benar. Lalu juga bisa menjadi contoh mungkin bagi teman-teman yang ingin melaksanakan coaching. Gitu mungkin, Bu. Wah, baik Pak Farhan, sangat bagus sekali. Oke, Terima kasih Bu. Pak Farhan. Terima kasih Mungkin juga, Bu, proses sudah observasinya, mengobservasi. alhamdulillah berjalan dengan Alhamdulillah. lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya harapan-harapan Pak Farhan, harapan kita semua dapat terwujud. Dan jangan lupa kita juga berdoa terlebih dahulu nanti agar adanya kelancaran
dari observasi maupun proses coaching yang Bapak lakukan nanti ke depannya, dan harapan-harapan Bapak bisa terwujud untuk ke depannya lagi. Baik, Bapak, Amin. terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Baik Pak, mudah-mudahan kita bisa observasi di ke depan lagi dan mendengar cerita-cerita Bapak yang adanya perkembangan-perkembangan untuk proses coaching barusan. Siap Bu. Baik, terima Nuhun. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Sami-sami Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.